Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-103. Kita akan membaca ayat yang kedua saja. Mazmur 103 ayat 2 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Karena Tuhan Allah sangat teramat baik kepada kita. Tuhan Allah begitu setia mengasihi kita. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang Mazmur 103 ayat 2 ini, ada alasan mengapa pemazmur berbicara kepada jiwanya sendiri. Pemazmur tahu bahwa melupakan kebaikan Tuhan itu bukan karena Tuhan berhenti berkarya. Pemazmur menyadari rupanya bahwa melupakan kebaikan Tuhan itu bukan karena Tuhan berhenti berkarya, tetapi karena hati manusia sangat mudah terseret oleh kekhawatiran, oleh rutinitas, dan oleh luka yang belum sembuh. Kekhawatiran kita bisa membuat kita melupakan kebaikan Tuhan. Kejenuhan kita dalam rutinitas atau bahkan luka kita akan mampu membuat kita untuk melupakan kebaikan Allah. Jiwa kita perlu diajak kembali. Perintah untuk mengingat bukan sekedar aktivitas mental sebenarnya, tetapi itu merupakan disiplin rohani yang memulihkan kesehatan batin kita. Saudara, dalam berbagai kesempatan saya sering menyampaikan ini, bahwa mengingat perkara-perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu sangat penting. Mengingat apa yang Tuhan lakukan, mengingat kebaikannya, mengingat kesetiaannya, mengingat begitu banyak mujizat yang Dia buat bagi kita. Sungguh itu sangat penting. Dan saudara, itu bisa merupakan disiplin rohani yang memulihkan kesehatan. Ketika kita mengingat perbuatan baik Tuhan, kebaikan Tuhan, kita sedang menyalakan kembali api iman yang sering redup, mungkin oleh realitas hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita melihat bahwa hidup kita tidak pernah hanya ditopang oleh kekuatan sendiri. Ada campur tangan Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Banyak dari karyanya yang tidak spektakuler di mata manusia, tetapi sangat ajaib dalam dampaknya. Ada banyak. Saudara, kita beri saja beberapa contoh. Karya Allah yang tidak spektakuler, tetapi sangat ajaib dampaknya bagi kita. Sudah perhatikan, Tuhan Allah menjaga ketika kita tidak menyadarinya. Saudara, sekali waktu dalam perjalanan dari sebuah mission trip waktu itu dari Jawa, mobil kami itu mengalami pecah ban di tengah jalan. Pecah ban, kemudian driver kami minggir,
Dan setelah itu masing-masing ada melakukan bagiannya. Driver mencoba mengganti ban, kemudian ada yang membantu yang lain, dan saya berinisiatif itu di depan mobil untuk kasih tanda kepada orang yang sebelah sana. Karena mobil begitu banyak kan. Saudara, itu di jalan tol. Pada waktu saya di pinggir itu, mobil itu begitu cepat. Bus begitu. Begitu cepat. Sudah saya membayangkan. Oh, ternyata di tol itu seperti itulah kecepatan kita. Lewat atau lengah sedetik, mungkin sekian detik pun bisa celaka. Jadi saya ngobrol sama jemaat-jemaat yang lain, sama tim itu. Apa memang kecepatan kita di tol seperti ini ya? Semua menjawab, ya iya Pak Pendeta. Seperti itulah, ada yang lebih cepat lagi katanya. Saya langsung bilang begini, Tuhan terima kasih. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, kita melalui bahaya setiap hari. Bagaimana bisa lewat? Kalau bukan pemeliharaan Tuhan. Sudah, Tuhan menjaga kita ketika kita tidak menyadarinya. Dia jaga. Tuhan menyediakan bahkan saat kita tidak merasa kekurangan. Tuhan menyediakan juga pada saat kita merasa kekurangan. Kita merasa kekurangan, pada Tuhan sedang sediakan buat kita. Tuhan menghibur melalui cara-cara yang lembut, namun tetap tepat sasaran. Tuhan menghibur kita. Tuhan memberi kekuatan pada hari-hari kita paling lemah. Kapan sudah merasa paling lemah? Di sana pun Tuhan hadir, memberi penghiburan kepadamu. Tuhan menuntun meski jalan terlihat gelap. Ketika kita melalui begitu kesulitan hidup, Tuhan menuntun kita. Beberapa hal ini menunjukkan betapa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak spektakuler, tetapi dampaknya sangat ajaib bagi kita. Mengingat kebaikan Tuhan juga berarti berani menengok masa lalu, bukan untuk menyesali, tetapi untuk menemukan bukti kesetiaannya yang teguh. Setiap kali kita sadar bahwa Tuhan pernah menolong, hati kita diperbarui untuk percaya bahwa Ia sanggup menolong lagi dan lagi. Saudara, secara pribadi ini pun yang saya selalu lakukan. Saya sering, seperti yang saya pernah bilang kepada kita, melihat ke belakang. Oh, bukan mau kembali masa lalu, tapi saya mengingat momen-momen Tuhan berkarya. Mengingat momen-momen bagaimana hal yang krisis itu Tuhan mampukan untuk saya melewatinya. Luka yang Tuhan pernah sembuhkan. Kekhawatiran yang pernah Tuhan pulihkan untuk menjadi iman yang besar. Ketidakpercayaan diri yang pernah Tuhan bangkitkan untuk menjadi percaya diri. Saudara, ketika saya mengingat itu, saya selalu bilang, Tuhan, kalau dulu Tuhan menolong saya, kenapa saya harus takut? Sudah mengingat kebaikan Tuhan itu memampukan saya, dan sudah terus bersyukur. Dalam situasi apapun. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan,
hati kita diperbaharui untuk percaya bahwa Tuhan Allah sanggup menolong lagi dan lagi. Lebih dari itu, mengingat kembali kebaikan Tuhan yang telah membantu kita menjaga. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan itu membantu kita menjaga perspektif, sudut pandang. Berarti kita belajar melihat hidup ini bukan dari kacamata rasa takut, tetapi dari kacamata Tuhan yang memegang kendali. Kita mungkin tidak tahu apa yang menanti esok. Kita juga tidak tahu apa yang menanti hari ini. Pun gak tahu kita. Apa yang akan terjadi nanti sepanjang hari ini. Saya sudah tidak tahu. Tetapi kita tahu dengan siapa kita berjalan hari ini. Saudara, mengingat kebaikan Tuhan adalah bentuk penyembahan. Mengingat kebaikan Tuhan adalah bentuk penyembahan. Ketika saya dan saudara mengingat, kita sedang meninggikan Tuhan di atas pikiran kita, di atas perasaan kita, dan di atas keadaan kita. Dan penyembahan seperti inilah yang memulihkan, yang menenangkan, dan yang membawa kita kembali ke pusat kehendaknya. Biarlah setiap hari kita belajar berhenti sejenak, menarik nafas panjang, dan berkata pada jiwa kita, Tuhan, ingatlah, Tuhan sudah bekerja. Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan bekerja. Saudara, biarlah hari ini saya dan saudara belajar berhenti sejenak sekali lagi, menarik nafas panjang, dan berkata pada jiwa kita, ingatlah, Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Dan Tuhan akan terus bekerja. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenang kasih karunia-Mu. Aku telah mengenang kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Tuhanku. Hosana, 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 bagi Yesus Allahku. Hosana, 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 bagi Yesus Tuhanku. Hosana, 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 bagi Yesus.
Tuhan, lembutkan hati kami untuk selalu mengingat perbuatan-Mu yang ajaib. Ketika pikiran kami dipenuhi kekhawatiran, tariklah kami kembali pada kesadaran akan kesetiaan-Mu. Bukalah mata kami untuk melihat betapa besar kasih-Mu yang telah menopang hidup kami selama ini, bahkan hingga hari ini. Ajarlah kami untuk menghitung kebaikan-Mu ya Tuhan, satu persatu. Sehingga iman kami diteguhkan. Dan penyembahan kami semakin murni. Tuhan, kami selalu ingin mengingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami di masa lalu dan masa kini. Dan biarkan itu menjadi kekuatan untuk kami menatap masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.